Makam adalah tempat di mana jenazah seseorang dikebumikan setelah meninggal dunia. Makam Rasulullah adalah tempat di mana jenazah Nabi Muhammad dikebumikan setelah beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Makam ini terletak di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah, Arab Saudi, yang saat ini merupakan salah satu tempat suci bagi umat Islam. Makam Rasulullah merupakan makam yang memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan makam para nabi lainnya. Makam tersebut merupakan tempat di mana Rasulullah wafat atau menghabiskan akhir hayatnya. Tempat tersebut merupakan kamar rumah Sayyidah Aisyah. Rasul wafat di usianya yang ke-63 tahun, wafat setelah beliau sakit dan kepalanya bertumpu pada Aisyah. Kini makam Rasulullah juga menjadi salah satu tanda penting peninggalan sejarah Islam. Sehingga banyak umat Islam yang ingin berkunjung ke tempat tersebut, baik dalam melaksanakan ziarah maupun ingin melakukan studi penelitian. Makam Rasulullah juga pernah hampir dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi kala itu. Berbicara keistimewaan Rasulullah memang tak ada habisnya. Meski telah wafat, makam Rasulullah selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam. Sehingga banyak yang ingin berkunjung ke sana. Berikut ini fakta-fakta makam Rasulullah. 1. Di dalam rumah Sayyidah Aisyah. Makam Rasulullah merupakan tempat di mana beliau wafat atau akhir hayatnya. Saat itu beliau sakit keras dan kepalanya berada dalam pangkuan Aisyah R.A. Rumah Sayyidah Aisyah berada di samping Masjid Nabawi. Para sahabat Nabi sebelumnya pernah berdebat tentang penentuan lokasi makam Nabi. 2. Pernah akan dibongkar. Dalam catatan sejarah, makam Nabi Muhammad pernah hampir dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini terjadi sekitar tahun 1924 hingga 1925 kala itu Arab Saudi di bawah kepemimpinan Ibnu Saud yang beraliran Wahabi. Pembongkaran tersebut dicegah oleh para ulama Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Indonesia membentuk Komite Hijaz di bawah kepemimpinan KH Abdul Wahab Chasbullah. Utusan Komite Hijaz ini kemudian berangkat ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Raja Saud di Hijaz. Delegasi tersebut menyampaikan beberapa permohonan, salah satunya untuk mempertahankan tempat bersejarah bagi Islam, termasuk makam Rasulullah. 3. Pagar emas dengan hiasan kaligrafi. Pesona keindahan makam Rasulullah tak dapat dipungkiri lagi, dikelilingi pagar emas setinggi 5 meter. Selain itu juga dipenuhi dengan ukiran kaligrafi. Tujuan didirikan pagar ialah untuk menghindari agar makam tidak tampak dari dalam Masjid Nabawi. Pagar ini berada di depan makam Rasulullah. 4. Dekat makam para sahabat. Di sekitaran makam Nabi juga terdapat beberapa makam para sahabat. Ada 2 orang sahabat yang dimakamkan di sekitar makam Nabi yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga para peziarah juga dapat berziarah ke makam sahabat. 5. Selalu ramai pengunjung. Seperti biasa kota Makkah dan Madinah selalu ramai orang Islam melakukan ibadah haji. Para jamaah haji yang datang ini berasal dari berbagai belahan dunia. Makam Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi. Para peziarah hanya dapat berkunjung di sekitaran makam tanpa boleh memasukinya. 6. Makam Rasulullah tempat beliau wafat. Saat Rasulullah wafat, sempat muncul perdebatan mengenai lokasi makam Rasul akan dikebumikan. Sebagian para sahabat sempat menyarankan agar Rasul dimakamkan di mimbar tempat beliau berkhotbah. Hal ini ditengahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tak seorang nabi pun meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal." Rasul kemudian dimakamkan tepat di tempat beliau wafat. Demikianlah fakta-fakta mengenai makam Rasulullah pernah akan dibongkar. Sebagai teladan, makam Nabi Muhammad merupakan yang paling istimewa daripada makam nabi lainnya.